Bangka bukan hanya tentang panorama, namun juga menyimpan kekayaan alam yang membentuk wajah warganya. Wah, ya, Ibu! Ya, Ma! Ini beneran cemilan, Ibu. Apa Ibu bercandain saya? Ya, Bu. Setiap sudut Bangka adalah petualangan yang menanti untuk dijelajahi. Petualangan saya kali ini membawa saya untuk merilis salah satu reptil bersama pecinta reptil Bangka. Dan karena memang buaya ini besar, panjang, dan berat, harus dibawa menggunakan mobil. Dan bersama-sama seperti ini harus kita pegang sambil dielus-elus supaya dia tidak stres selama di perjalanan. Buaya yang akan dirilis sudah menjalani masa karantina. Hal ini agar buaya bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ini memang bukan perkara mudah untuk merilis suatu buaya, apalagi yang sudah sebesar ini. Ini kurang lebih 7 tahun, ya Bang. Proses menangkap dan melepas buaya dilakukan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Harus dilakukan personil yang profesional dan terlatih untuk menghindari resiko fatal baik bagi anggota tim maupun buaya yang ditangani. Oke, 1, 2, 3. Buaya muara banyak ditemui di seluruh wilayah di Indonesia. Ukurannya lebih besar dibandingkan buaya lainnya, dengan ukuran badan mencapai 7 meter. Buaya salah satu jenis hewan teritorial yang mempertahankan wilayahnya dari segala ancaman. Masuknya manusia ke dalam habitat buaya dianggap sebagai ancaman. Selain melepas liarkan buaya ke habitatnya, kami juga melakukan evakuasi buaya yang masuk ke lokasi dekat perkampungan. Masuknya buaya ini biasanya terbawa arus ketika banjir. Itu di sana ada target kita, yaitu buaya muara. Dan dia emang bentuknya tuh mirip sama kayu, jadi untuk membedakan, dia tuh moncongnya lebih naik ke air, terus ada cekungan di belakangnya. Aduh. Ini harus hati-hati karena di pinggirnya dangkal, tapi 1 meter aja dari sini itu udah dalam banget. Jadi harus hati-hati. Jadi kita udah deket banget sama target kita. Cuman karena dia masih bergerak, kita tunggu sampai dia tenang, baru nanti kita tangkap. Sekarang buayanya udah tenang di air, jadi kita bagi tugas kita mencar supaya dia nggak kabur lagi. Karena dia cepat banget pergerakannya. Tapi tetap harus pelan-pelan dan super tenang. Ini kalau udah seperti ini harus dijaga dari semua sisi dan juga harus super hati-hati pas juga nangkapnya. Nangkapnya itu ada teknik khusus supaya buaya ini nggak gigit balik. Wah, aduh. Jadi kalau udah tertangkap seperti ini, harus kita pegang dan matanya ditutup. Kalau nggak dia bisa nyerang lagi. Jadi karena emang sebelum dibangun infrastruktur wilayah dari air anyir ini adalah tempat hidup asli dari buaya, tapi sekarang kan udah bersinggungan langsung dengan manusia. Nah makanya jadi sekarang sering terjadi konflik. Makanya kita tangkap untuk nanti kita rilis atau kita bebaskan lagi di tempat yang lebih layak untuk si buaya ini. Penyebab lain masuknya buaya ke wilayah perkampungan adalah karena kehilangan sumber makanan. Buaya akan mencari wilayah baru yang bisa menyediakan sumber makanannya. Sebentar. Kenapa? Kayak ada percikan tuh.
yang ini lebih besar dan juga lebih berat. Jadi kalau buayanya lagi keluar ke darat seperti tadi itu biasanya lagi berjemur atau nyari oksigen. Tapi kalau buaya lagi di dalam air seperti ini, mau nggak mau kita yang ikut nyebur dan juga nangkep buayanya seperti ini. Ini walaupun udah tertangkap dan udah mau diikat, dia tuh masih bisa memberontak. Jadi kita benar-benar harus pegang di tempat yang tepat. Itu di rahangnya biar tidak gigit dan juga di ekornya. Itu bagian-bagian yang terkuatnya dia. Usaha yang dilakukan oleh komunitas ini patut diapresiasi. Memindahkan buaya ke habitat asli membuat persinggungan dengan manusia akan semakin kecil. Nah, ini kalau sudah diikat dengan baik seperti ini, buayanya akan kita bawa ke karantina. Nanti kalau udah di karantina baru kita lepas atau kita rilis ke tempat yang lebih baik untuk mereka hidup. Biasanya ke tempat-tempat sungai atau perairan yang jauh dari pemukiman warga. Jadi baik manusianya maupun buayanya sama-sama tidak bersinggungan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Banyaknya sungai dan daerah berawa menjadi salah satu ciri khas dari Bangka. Ada suatu tradisi di Paya Benua namanya nirok atau mencari ikan di sungai dengan cara menombak dan bersama-sama. Nirok, kearifan lokal masyarakat Bangka dalam mencari ikan beramai-ramai. Berendam sambil berkeliling dan sesekali menyelam. Ya. Ini karena emang airnya keruh, jadi dalam melangkah harus hati-hati kalau nggak kepleset kayak tadi. Kalau untuk nyari ikan-ikannya ya di semak-semak seperti ini, di bawah-bawah akar pohon, karena mereka itu tinggalnya di situ. Jadi kita cukup ditusuk-tusuk atau apa Bu bilangnya Bu, ditikam-tikam. Ditikam-tikam dengan tirok secara apa ya, asal atau random aja gitu. Aduh. Nih, tangkapan pertama Ibu. Weh, keren Ibu. Ikan gabus nih emang dia ini ya, apa? Termasuk snakehead, jadi kepalanya tuh mirip sama ular. Wah, ya, Ibu. Ya, Ikan yang menjadi target adalah yang terjebak di dalam lumpur. Hasil tangkapannya pun bisa beragam. Diselamatkan. Aduh, untung ketangkap lagi nih, hampir aja kamu kabur. Nakal. Ini Bang, kita amankan dulu sebelum dia pergi lagi. Mana? Lihat. Aduh. Pegang. Iya. Dapat beneran nggak nih? Dapat gabus lagi. Dapat gabus lagi kita. Lihat Bang, ini jadi emang tempat hidupnya ikan. Wah, ada lagi. Wah, ada lagi. Apa? Aduh. Salah megang. Tuh dapat satu ini. Dapat. Mana? Dapat. Bentar, ini saya nggak boleh lepas yang ini. Ini beda nih, ini ikan keli. Iya, ikan keli. Ikan keli, jadi ini sejenis ikan lele. Cuman dia ada motif-motifnya nih, kuning, ada titik kuning. Ikan keli merupakan salah satu jenis dari keluarga catfish. Hidupnya liar, banyak ditemukan di sungai rawa dengan tanah berlumpur. Itu ada ikannya lagi. Bang, lihat Bang. Hati. Sungai berarus tenang seperti ini merupakan habitat alami jenis ikan berkepala ular atau snakehead.
Ya, jadi emang harus seperti itu. Kalau kita udah dapet ikannya, harus kita yang ambil, nggak bisa langsung ditarik. Kalau nggak soalnya dia karena dagingnya sangat lunak, ini bisa hancur dan dianya bisa pergi lagi. Waduh. Oh, ini besar sekali. Berarti tadi kita udah dapat gabus, dapat ikan apa Bang tadi namanya? Kiung. Yang tadi ini putih apa kuning-kuning? Keli. Ini emang kalau lagi musim kemarau seperti ini paling pas buat melakukan nirok. Jadi emang kalau nirok itu cuma bisa dilakukan musim panas karena airnya itu lagi tipis dan juga ikannya tuh jadi berkumpul, nggak nyebar-nyebar. Jadi banyak tangkapannya. Lempah kuning menjadi salah satu bumbu primadona di Bangka. Dan kali ini saya mau bikin lempah kuning dengan ikan hasil tangkapan saya tadi. Lempah memiliki arti basah atau berkuah seperti halnya sup. Ciri khas lain dari olahan kuliner ini yaitu kunyit yang menjadi bahan utamanya. Oke, namanya juga lempah kuning. Jadi yang jadi bumbu andalan adalah si kunyit dan juga asam Jawa ya Bu. Jadi emang khasnya ini ada rasa asam-asamnya. Ini walaupun di Bangka tetap asam Jawa, bukan asam Bangka ya Bu. Bukan, asam Jawa. Nih, kok tambahin lagi Bu? Tadi udah 15. Biar pedas. Astaga, 1, 2, 3, 4, 5. Tadi udah dikasih 15 cabai, sekarang ditambah 7 lagi. 22 nih cabenya. Iya ampun Ibu. Perebusan dilakukan dengan api sedang agar kuah dan ikan matang merata. Lempah direbus beberapa menit hingga bumbu meresap sempurna pada ikan. Ini kalau dari bentuknya kelihatannya tuh mirip sama garang asem, tapi kalau aromanya ya seperti sup ikan pada umumnya. Ini saya mau coba dulu. Ini kalau dagingnya emang lembut banget, tapi kuahnya juga pedes banget. Gimana nggak pedes tadi sama Ibu dikasih berapa? 25 cabai. Aduh. Tapi enak Bu, enak Ibu. Ini ikan kiung dan juga ikan keli selain enak, tapi juga bagus banget untuk kesehatan tubuh karena mengandung protein dan juga omega 3. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Kalau udah kena muka, ini karena ada kasar-kasar dari daunnya, jadi rasanya itu kayak pakai scrub. Ini beneran cemilan Ibu, apa Ibu bercandain saya? Ya Bu.